Hai semuanya, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Luna. Pada waktu ini, saya ditemani rekan-rekan saya yang nantinya akan ikut berpartisipasi dalam video ini. Ada Edward Winatatan, Howard Tandra, Kelson Oswald Chandra, dan Stephen Valentino. Oke, kalian pernah nggak sih jadi seorang pemimpin? Menurut kalian, apakah kalian gagal atau sukses dalam memimpin? Apa saja sih yang kalian lakuin pas kalian jadi seorang pemimpin? Gimana cara kalian memimpin? Dan apa saja hal yang dilakukan sebagai seorang pemimpin? Lalu yang paling penting, apa sih pemimpin itu? Berikut kami akan membahas apakah arti dari pemimpin itu sebenarnya. Menurut Bass, ia menerima pandangan bahwa kepemimpinan pada dasarnya adalah melakukan apa yang pemimpin tersebut ingin lakukan. Disebutkan di dalam bukunya Bass and Stockdale's Handbook of Leadership tahun 1990 bahwa kepemimpinan adalah an interaction between two or more members of a group that often involves a structuring or restructuring of the situation and the perceptions and expectation of the members. Pemimpin adalah agen perubahan, yaitu seseorang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain mempengaruhi dirinya. Kepemimpinan terjadi ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi atau kompetensi orang lain dalam kelompoknya tersebut. Pada buku Bass yang lainnya yang berjudul Leadership and Performance Beyond Expectation di tahun 1985 sepertinya juga menyamakan kepemimpinan dengan seorang pemimpin yang mendapatkan kinerja melebihi dari yang diharapkan dari para pengikutnya. Definisi ini diambil melalui pernyataannya. To sum up, we see transformational leader as one who motivates us to do more than we originally expected to do. Dalam memimpin suatu hal, pasti ada sebuah pemimpin yang sukses maupun gagal. Kesuksesan setiap orang itu biasanya merupakan hasil cermin dari potensi dirinya. Dengan begitu dapat terlihat bahwa orang-orang yang sukses itu biasa memiliki potensi diri yang baik. Sedangkan jika orang tersebut memiliki potensi diri yang rendah, biasa kemungkinan untuk sukses itu juga kecil. Nah, hari ini kita bakal menceritakan nih kisah salah satu mantan pemimpin hebat, seorang pendiri sekaligus mantan CEO dari Alibaba Group, yaitu Jack Ma. Nah, kenapa sih kita pilih beliau? Ya pastinya karena beliau itu keren banget, sampai-sampai di antara ratusan atau bahkan mungkin ribuan orang sukses sebagai pemimpin kita pilihnya Jack Ma. Kalau gitu langsung saja kita dengar kisah perjalanan seorang Jack Ma dalam merintis usahanya dan nanti di akhir akan kita kaitkan dengan 4 keguruan mulia. Jadi pada tahun 1995, Jack Ma mengunjungi Amerika Serikat. Bersumber dari Ensiklopedia Britannica. Jack Ma datang ke negeri Pamasam ini sebagai wakil pemimpin kota Hangzhou. Di Amerika, Jack Ma sangat terkesan dengan internet. Jack Ma menyadari jika Tiongkok tidak memiliki banyak website. Melihat hal ini, Jack Ma menemukan potensi yang sangat besar di pasar Tiongkok. Sekembalinya ke negara asalnya, Jack Ma langsung memutuskan untuk mendirikan perusahaan internet. Jack Ma mendirikan China Page, sebuah website untuk bisnis dan merupakan perusahaan internet pertama di Tiongkok. Sayangnya Jack Ma mengundurkan diri dari perusahaan tersebut dan kembali bekerja di kementerian. Merasa tidak cocok dengan lingkungan kerja di kementerian, Jack Ma pun keluar dari pekerjaannya. Dia mengajak rekan-rekannya untuk kembali ke Hangzhou dan mendirikan Alibaba Group. Jack Ma bersumber dari Forbes, mendirikan Alibaba Group pada tahun 1999. Situs ini kemudian merupakan platform e-commerce dan bisnis to bisnis. Saat memulai mendirikan Alibaba, Jack Ma bisa dibilang tidak memiliki apa-apa kecuali sebuah harapan yang besar. Dia tidak memiliki uang, relasi yang berpengaruh, ataupun pengetahuan yang mumpuni akan teknologi. Dia mencoba mencari investor di banyak tempat termasuk di Silicon Valley, tapi tidak mendapatkan apapun kecuali penolakan. Di awal berdirinya Alibaba juga sempat mengalami berbagai kendala seperti terbatasnya internet di Tiongkok. Saat perilisan Alipay, Jack Ma juga sempat diremehkan saat itu. Banyak yang mencibirnya, mengatakan bahwa ide tersebut adalah hal yang konyol. Banyaknya halangan di awal berdirinya Alibaba tidak membuat Jack Ma menyerah. Jack Ma terus mengejar mimpinya agar Alibaba bisa menjadi perusahaan besar. Dengan cara fokus pada tujuan dan maju dengan penuh keyakinan tanpa mempedulikan kata-kata orang lain. Dengan sikap yang fokus, gigih, dan pantang menyerah, ia pun bisa membuat Alibaba perlahan tumbuh menjadi e-commerce yang besar dan sukses seperti sekarang. Nah, tadi adalah kisah seorang Jack Ma yang berhasil melewati berbagai permasalahan dan penolakan saat ia masih membangun usahanya.
Pasti kalian masih bingung, apa sih hubungannya kisah Jack Ma ini dengan hukum 4 kebenaran mulia? Jadi, hukum 4 kebenaran mulia ini adalah kebenaran yang berlaku bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya, maupun agama. Mengakui atau tidak mengakui, suka atau tidak suka, setiap manusia mengalami dan diliputi oleh hukum kebenaran ini. Kebenaran ini berlaku secara universal. Nah, simpelnya ada 4 tahap penderitaan di kehidupan kita. Yang pertama, ada kebenaran tentang duka. Ini adalah tahap di mana penderitaan ada. Contohnya bisa kita lihat dari Jack Ma tadi. Ia merasakan berbagai macam penderitaan saat baru merintis perusahaannya, seperti penolakan dari berbagai investor dan adanya tanggapan negatif yang meremehkan tentang ide usahanya. Poin kedua ada kebenaran tentang sebab duka atau duka samudaya. Munculnya suatu penderitaan tentu pasti ada sebabnya. Karena segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya. Ini adalah tahap di mana adanya sebab dari sebuah penderitaan yang terjadi. Contohnya bisa kita lihat dari kisah Jack Ma tadi. Sebab dari penderitaan yang ia alami adalah karena di awal ia merintis perusahaannya, ia tidak memiliki uang sama sekali. Ia juga tidak memiliki relasi yang berpengaruh ataupun pengetahuan yang mumpuni akan teknologi. Oleh karena itu, penderitaan pun bisa muncul. Poin ketiga adalah kebenaran tentang lenyapnya duka atau dukkha nirodha. Nah, layaknya sebuah masalah yang sudah diketahui sebabnya dan diatasi dengan cara yang benar, penderitaan yang dialami seseorang juga bisa berakhir saat orang tersebut telah melakukan cara-cara yang benar. Kebahagiaan itu bisa dicapai saat seseorang telah terbebas dari penderitaan yang dialaminya, yang disebut dengan kebahagiaan nirwana. Contohnya bisa kita lihat nih tadi, saat seorang Jack Ma yang awalnya mengalami penderitaan, tapi pada akhirnya ia pun berhasil mengatasi penderitaannya dengan cara-cara yang benar. Ia pun menjadi berhasil dalam membangun serta mensukseskan perusahaannya. Yang terakhir, poin keempat, ada kebenaran tentang jalan berunsur 8 menuju akhir duka, atau bisa kita sebut dengan dukkha nirodha gamini patipada magga. Di tahap ini terdapat ajaran yang berisikan bagaimana cara melenyapkan duka dalam diri. Terdapat 8 cara yang bisa dipakai, yaitu pengertian dan pikiran yang benar, perbuatan, ucapan, dan pencarian yang benar, konsentrasi, perhatian, dan daya upaya atau usaha yang benar. Bisa kita lihat dari kisah Jack Ma yang sudah kita bahas. Dalam mengatasi penderitaannya, ia menggunakan sikap daya upaya benar. Daya upaya benar atau sama vayama juga dapat diartikan dengan usaha benar. Untuk hal ini, praktisi harus berupaya keras untuk meninggalkan seluruh pikiran yang salah dan dapat merugikan perkataan dan perbuatan. Hal ini bisa dilihat pada diri Jack Ma, yaitu pada saat ia memilih untuk tidak menyerah dan terus maju serta berinovasi walaupun telah mengalami berbagai penolakan. Dengan sikap tersebut, seorang Jack Ma telah berupaya keras untuk meninggalkan seluruh pikiran yang salah dan dapat merugikan dirinya serta masa depannya. Jadi apa sih sebenarnya kesimpulan dari ini semua? Oke, jadi guys, bisa dibilang hukum 4 kebenaran mulia ini adalah hukum yang pasti akan selalu berlaku di setiap penderitaan yang terjadi. Hukum ini juga berlaku secara universal, tidak hanya untuk umat Buddhis saja. Buktinya bisa dilihat tadi, seorang Jack Ma yang bukan merupakan umat Buddhis, tetapi ia tetap mengalami hukum 4 kebenaran mulia di kehidupannya. Sekian video penjelasan dari kami, terima kasih, Namo Buddhaya.